Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Fatan Almaisan Khalif. Saya kelas 2C akan bercerita tentang pahlawan penangkal COVID. Yuk kita dengarkan ceritanya. Agus, seorang anak laki-laki yang tinggal di Italia. Dia tinggal bersama ibu, ayah, dan nenek yang selalu menyayanginya. Saat itu di Italia sedang mewabah virus yang sangat berbahaya yang bernama virus corona, sehingga setiap anak tidak boleh keluar rumah, apalagi bermain-main bebas di luar. Bahkan sekolah pun diliburkan. Semua anak harus belajar di rumah. Tetapi Agus adalah anak yang bandel, ngeyel, keras kepala, tidak pernah mendengar nasihat orang tua. Seperti hari itu, tampak Agus sedang bermain-main. Agus, Agus! Ibu berteriak memanggil Agus. Pulang! Agus bukannya pulang, malah lari ke lapangan. Dibawanya layang-layang dan berkumpul bersama temannya. Padahal Agus ada tugas belajar di rumah dari ibu guru. Agus tidak pernah mengerjakan tugasnya. Agus memilih bermain seharian. Walaupun tampak sehat, Agus tidak tahu bahwa salah satu temannya ada yang terkena virus corona. Wah, mereka saling bertukar layang-layang. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang memindahkan virus corona kepada yang lain. Setelah puas bermain, Agus pun pulang ke rumah. Agus anak malas. Sehabis bermain, dia langsung masuk ke rumah. Agus tidak tahu di sekitar badannya telah menempel virus corona. Agus, cuci tangan dan kakimu dulu, baru masuk rumah. Nanti ada virus corona di rumah ini. Tidak perlu. Tidak mungkin ada virus corona di sini. Pasti aman, Ibu. Tenang saja. Iya, Agus. Kamu harus menjaga kesehatanmu dan lingkungan rumah ini. Sekarang sedang ada wabah virus corona. Sangat berbahaya, Agus. Nenek sama saja. Cerewet. 2 minggu kemudian, nenek yang sudah tua dan sering sakit-sakitan mulai batuk-batuk dan pilek. Badan nenek sakit semua. Nafas nenek terasa sesak. Tenggorokan nenek sakit sekali. Demam nenek tinggi sekali. Nenek mesti dibawa ke rumah sakit. Ayah, ayo kita antar nenek ke rumah sakit. Ibu pun dan ayah pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan nenek. Sampai di rumah sakit, nenek langsung masuk ke ruang ICU. Ternyata positif terpapar virus corona. Mendengar itu pun, ibu pun jadi panik. Ayah pun terkejut. Padahal ayah sudah menjaga kebersihan agar tidak terkena corona. Hacem, hacem. Ibu yang lelah mengurus rumah mulai sakit. Aduh, kepala ibu terasa pusing, ayah. Sepertinya ibu terkena flu berat. Ibu sambil memegang
kepalanya, dia pun merasa demam yang sangat tinggi. Ibu pun dibawa oleh ayah ke rumah sakit. Ternyata banyak pasien yang terkena corona. Belum juga ibu masuk ruang ICU. Agus mendengar kabar kalau nenek meninggal dunia. Ayah, pasti ini salahku. Aku tak pernah mendengarkan apa kata ibu. Aku sering main dengan teman-teman, padahal mereka ada yang terkena corona. Tidak lama kemudian, Agus pun mendengar kalau ibu harus diisolasi. Ibu harus tinggal di rumah sakit untuk dirawat dan tidak boleh bertemu siapapun. Agus sedih sekali. Ibu, ini semua salahku. Aku menyesal. Aku tidak mendengarkan kata-kata ibu. Sekarang nenek sudah meninggal karena terkena corona. Dan ibu juga terkena virus corona juga. Dan harus diisolasi, tak boleh bertemu aku. Nasi telah menjadi bubur. Agus hanya menyesali apa yang telah terjadi. Tidak lama berselang, ayah dan adik Agus masuk ke rumah sakit dan harus diisolasi juga. Kini hanya menyesali diri dengan terbaring lemas. Karena ternyata Agus juga terkena virus corona dan harus diisolasi. Nah, demikian cerita dari saya. Pesan saya dipatuhi dan dengarkan nasihat dari orang tua. Jangan membantah atau melawannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.